Saat ini gue lagi ada di Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024 dan gue udah ada di booth motor yang saat ini lagi mendominasi banget di MotoGP, apalagi kalau bukan Ducati. Nah, khusus buat video kali ini gue akan lebih membahas soal motor Ducati yang stylenya masih mirip sama motor gue, yaitu Ducati Scrambler. Pertama, kita akan bahas desainnya dulu. Desain Ducati Scrambler, dia mempertahankan style Scrambler dengan memberi sentuhan modern. Bisa dilihat dari bentukan-bentukannya ya, dia tetap mempertahankan klasik, kayak misalkan lihat desain tangki, headlampnya gitu, tapi dia dengan sentuhan yang modern dan khasnya Ducati banget gitu. Kita lihat desain speedometernya gitu ya, itu mempertahankan bentuk yang lebih bulat, terus kayak headlampnya juga dia bentuknya membulat dengan ada aksen X-nya di depan. Itu kayak rebel banget ya bentuknya dulu tuh. Padahal fungsi aslinya itu lebih untuk ketika dulu itu dikasih X itu dislotin itu supaya ketika balapan dan misalkan amit-amit crash pecah, itu pecahan besinya nempel di lakban tersebut gitu. Itu sejarahnya. Nah, tapi di sini ini lebih untuk aksen vintage aja, kesannya klasik gitu. Terus dia udah sentuhan modern apa? Shockbreakernya. Dia shockbreakernya gede banget dan upside down. Dia kayaknya lebih dari 51 mili sih kalau gue kira-kira gitu ya. Terus kita lihat dari depan lagi ada disc brake-nya yang lebarnya dia 330 mm. Itu gede banget untuk ukuran motor segini gitu ya. Kalipernya juga dia udah pakai kaliper Brembo yang udah radial monoblock gitu. Kenapa dia pengeremannya sebegitu seriusnya? Karena di belakangnya ini ada mesin L-Twin Desmodromic 800 cc di sini. Jadi ini tenaganya juga nggak main-main gitu. Walaupun dia kesannya retro, dia walaupun kesannya klasik gitu, tapi dia tetap mesinnya bertenaga khas Ducati gitu. Nah, dia di mesinnya ini dia 804 cc dengan power yang bisa dibilang ya cukup besar. Dia ada di sekitar 70 horsepower dan dengan torsi 65 Nm. Itu gede ya, tarikannya tuh asik nih kalau dengan torsi 65 Nm tuh galak gitu. Ya, kayak dijambak setan lah. Dengan mesin L2 ini, jadi torsinya juga edan banget. Jadi silencernya gede banget. Dia masih air cool. Bisa dilihat dari desain mesinnya, dia masih pakai sirip-sirip, tapi udah dilengkapi dengan oil cooler. Jadi tidak hanya mengandalkan air cool, tapi dia juga udah menambahkan oil cooler. Jadi ya kita tahu seberapa panas Ducati, ya jadi sebuah pendinginan tambahan itu akan selalu lebih baik daripada tidak ada gitu. Untuk membuang gas buang dari mesin L-Twin ini, Ducati untuk tipe full throttle udah memberikan knalpot Terminoni yang suaranya juga oke banget. Nanti di test ride kita cobain, kita dengar suaranya kayak apa. Nah, ini di belakangnya udah ada juga disc brake yang di belakangnya juga udah pakai Brembo untuk kalipernya, dan ini ukurannya 280 mm. Jadi untuk ukuran rem belakang sih sebenarnya gede ya asik nih. Ya dia lebih untuk ngebalance kalau misalkan lo ketika lagi hard braking ya lo lebih enak buat ngebalance antara rem depan sama rem belakangnya itu gimana gitu. Tadi gua ada sedikit kelewat untuk bagian bannya, dia udah pakai Pirelli MT-06. Itu dia ban dual purpose yang konfigurasinya itu rasionya 80/20. Jadi dia 80 on road tapi off roadnya itu cuma 20. Kita bisa lihat dia kembangannya nggak terlalu tahu, nggak terlalu pacul gitu ya. Jadi dia masih enak untuk dipakai on road. Nah itu jadinya lu mau dipakai di perkotaan aja dia masih enak gitu, nggak gecol kayak ban dual purpose yang 50-50 atau 70-30. Dia masih enak dipakai dalam on road gitu. Kita masuk ke gearbox. Nah di sini kebetulan emang tempat buat test ride itu rada kecil. Jadi ketika test ride itu gue juga cuma mentok di gigi 2. Itu pun juga RPM-nya juga nggak bisa tinggi-tinggi amat, karena gigi 1 pun sebenarnya nggak bakal lu sampai perlu banget, tracknya udah habis gitu. Jadi emang sejujurnya rada kurang puas di GJAW ini untuk test ride motor segede Ducati.
Karena jadinya gue nggak bisa mencoba fitur yang cuma ada di tipe full throttle, yaitu ada quick shifter 2 arah. Jadi lu mau shift up ataupun shift down, dia udah ada quick shifternya. Jadi kalau lu lagi akselerasinya lebih tinggi, itu jadinya lu seamless banget buat shiftingnya, jadi nggak ada jeda ngoplingnya dikit tuh bisa dikurangin gitu. Jadi tenaganya lebih kontinu, lebih tak. Untuk Ducati Scrambler sendiri, Ducati ini punya 3 tipe yang dipasarkan di pasar Indonesia saat ini. Semuanya bermesin 800 cc karena yang 400 cc dan 1100 itu udah discontinue untuk model-model saat ini. Untuk yang model let's say starter pack itu sebenarnya paling bawah ada tipe naked, berarti ada 4 gitu. Terus di atasnya naked ada tipe icon yang seperti ada di belakang gua ini. Dia warnanya sebenarnya lebih khas Ducati ya, dia merah silver gini. Tapi dia secara fitur dia yang paling minim gitu. Quick shifter dia nggak ada quick shifter gitu. Terus kayak knalpot dia juga belum dapat knalpot Terminoni, dia masih dapat knalpot dia yang standarnya Ducati. Terus dia juga secara desain lampu sen ini dia masih bukan yang satu titik kayak di full throttle sama di night shift gitu. Nah ini masih yang tipe seperti ini. Memang tapi dia udah bentuknya X gitu ya. Tapi kalau yang di full throttle dia udah bentuk LED seperti ini lebih minimalis, lebih keren, lebih modern gitu ya. Sama kayak yang di night shift juga seperti itu. Nah tapi kalau di night shift dia punya kelebihan yang bisa dibilang lebih scrambler daripada yang lain, yaitu dia velgnya masih velg pakai jari-jari spoke wheels gitu. Sementara kalau yang lain dia kan pakai velg palang gitu ya. Nah kalau ini dia masih udah pakai spoke wheels, jadi kesan scramblernya itu masih lebih kental gitu. Tipe yang full throttle ataupun yang icon juga bisa untuk upgrade ke classic wheels atau spoke wheels gitu ya, dengan menambah sekitar 40 juta tadi info dari salesnya. Zaman dulu kayaknya kalau ke cash wheel malah nambah, ini ke spoke wheel malah nambah gitu ya. Dunia sudah kebalik. Tapi nggak apa-apa, ini spoke wheelsnya keren banget sih. Ini harganya sama kayak yang full throttle, tapi dia nggak dapat quick shifter dan nggak dapat knalpot Terminoni. Ya kalau mau dapat itu, ya lu harus nambah package-nya. Lu nambah knalpot sendiri sama nambah quick shifter sendiri. Gitu. Tapi so far gue paling suka yang ini sih, warnanya lebih keren. Ya nggak, Doi? Oke, sekarang gue udah sama temen gue yang ada di Ducati juga. Apa kabar Om Salman? Kabar baik Mas Noval, sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana Om Salman? Sehat juga? Lagi kurang enak, lagi kurang ya. Flu, semua orang seragam flu hari ini. Oke. Nah, Om Salman, ini kan kita udah ngeliat-liat. Tadi gue udah lihat Ducati Scrambler ya, yang mirip lah genrenya sama motor gue gitu. Scrambler juga. Nah, sekarang untuk pricingnya, dia di startingnya di harga berapa nih Om? Kalau untuk Scrambler sendiri harga mulai dari 449 juta. 449 untuk juta. Tipe yang icon. Untuk tipe yang icon. Oke, kalau yang full throttle ini kan yang paling lengkap ya. Betul. Untuk yang full optionnya itu ada di full throttle di harga 470. 470 juta gitu. Itu udah on the road ya? Sudah on the road Jakarta. Kalau untuk potongan harga biasanya dari diskon. Kalau potongan harga berarti diskon dari diskon. Oh, berarti tergantung program dari showroomnya ya? Nah, betul. Oke, siap. Kebetulan untuk di Gaikindo ini ya, Ducati ada kasih diskon 30 juta untuk seluruh tipe motor. 30 juta untuk seluruh tipe motor, berarti termasuk yang Monster atau yang Panigale gitu juga? Itu termasuk. Wah, keren. Jadi misalkan harga dia di 449, diskon 30 berarti 419 juta sudah bisa bawa pulang. Scrambler Icon. Oke, kalau yang ini dia 470 sorry. 470 kurang 30 juta berarti 440. Udah bisa bawa pulang yang ini. Betul. Oke. Atau mungkin kalau sistemnya leasing ya, potong OTR. Potong OTR. Jadi harga OTR. Jadi bisa ngaruh ke ujungnya udah berubah semua tuh ya skemanya. Skemanya juga berubah semua. Oke, keren. Nah, kalau yang ini Om, ini namanya Scrambler Night Shift. Night Shift. Oke, Night Shift. Dia harganya sama kayak yang ini. Betul. Harga mirip dengan full throttle. Oh, mirip dengan yang full di throttle. 470. Oke, tapi emang secara styling dia lebih klasik ya. Betul, lebih klasik ya? Karena dia pakai spoke wheel. Spoke wheel, iya benar. Tapi bannya tubeless nggak Om dia? Ya, dia walaupun spoke wheels dia udah tubeless ya dia? Belum. Oh, belum tubeless. Untuk, dia pakai dalam. Untuk spoke wheelnya Scrambler baik yang 800 Night Shift ataupun
1100 Ya. dia belum tubeless. Oh, belum tubeless. Oke. Yang tubeless itu hanya multistrada dan Desert X untuk dan motor tipe Desert. adventure. Oke, siap. Oh, karena dia desain spoke-nya juga beda ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Oke, siap. Ini keren banget sih ini apa? Lebih kalem ya bentuknya ya. Iya. Kalau yang ini dia bentuknya lebih Dia lebih agresif ke ya. agresif karena warnanya Warnanya juga kan menyala ya. mencolok banget. Iya, bener-bener. Oke, Om Salman dia ada di showroom Ducati mana biasanya, Om? Oke, kalau untuk showroom sendiri kebetulan APM Ducati Indonesia saat ini berada di Bintaro, Adanya di Bintaro. sektor 7. Sektor 7. Oke, berarti itu yang paling besar. APM-nya sekarang di situ ya untuk Iya. Ducati. Oh, Jadi untuk penjualan, after sales, merchandise dan semuanya komplit ada di Bintaro. ada di Ducati Bintaro. Iya, Ducati Oke, Bintaro. Sektor 7 ya. Sektor 7. Oke, itu kalau mau hubungin Om Salman bisa kemana nih Om? Ada IG-nya kah Oke. atau WhatsApp-nya yang bisa dihubungin untuk Hmm. mungkin orang mau tanya-tanya Mungkin gitu. bisa ke Instagram saya ada di salman.salesducati_id. Oke, salman.salesducati_id. Oke, ini nanti gua taruh di bawah sama linknya juga. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa langsung hubungin Om Salman ini gitu. Wah, asik deh pokoknya orangnya lu. Dijamin gitu. Oke, Thank you. Om Salman, thank you banyak ya udah Siap. dikasih kesempatannya. Siap. Udah di-provide segala macamnya. Untuk sekarang kita mau coba test ride yang ada di GJAW ini. Cus. Oke. Nah, ini kita sekarang mau test ride Ducati Scrambler. Nah, ini kita bisa pilih-pilih riding mode-nya. Ya, emang di sini cukup advance ya, nggak kayak Ducati yang lama. Backnya gimana Om? Sorry tadi. Backnya gimana? Ini kan tadi milih back. Oh, I see. Oke. Terus back lagi. Oke. Back. Oke. Oh, I see. Exit lagi. Exit. Oke. Kalau mau ngubah riding mode yang auto, pencet ininya 3 detik. 3 detik. Oke. Nah, Oh, kalau I atas see. bawah pilih mau road, mau sport. Oke. Kita pilih Kalau udah oke tinggal pencet tengah lagi sekali. sekali aja. Oh iya. Oke. Kita tes dulu. Ini lampu apa high beam? Buat lampu otomatis. Oh. Oke. Ini hazard. Oke, ini klakson. Oke. minusnya di GJAW nih, tracknya tuh pendek banget guys. Jadi ini bener-bener gue cuma bisa pakai gigi satu. Itu pun juga tracknya keburu habis. RPM-nya nanggung banget nggak bisa narik. Ini kita bisa tahu nih, kita bisa gimana maneuverability-nya, gimana respon suspensinya terhadap speed bump atau polisi tidur ya bahasa Indonesianya. Tuh. Ya jadinya sejujurnya kurang puas sih karena nggak bisa yang narik-narik banget. Tapi ya oke lah. Jadi bisa ngerasain Ducati deh walaupun bentar. Ya bisa nikmatin suara V-twinnya dari Ducati. Ya gimana guys, dari ketiga model ini kalian suka yang mana? Kalau gue sejujurnya lebih suka sama yang Night Shift ini nih. Warnanya lebih kalem, terus velgnya juga pakai spoke wheels. Jadi tetap garang, tapi juga kalem. Wih, ciri khas scramblernya tuh masih kerasa di sini. Memang dari masing-masing tipe motor ini punya keunikannya masing-masing ya. Jadi tinggal sesuaikan sama selera kalian sukanya yang kayak apa. By the way, ini dari Ducati Bintaro ya. Untuk promo-promo khusus, bisa langsung hubungi kawan gue yang
tadi itu. Hai. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.